fenomena aphelion ya tadi ya, yaitu tentang suhu yang paling dingin di sekitar kita. Apalagi pada bulan Juli Agustus ini kan matahari ada di belahan utara ya. Kan sekarang sudah mulai Agustus ya, ini pelan-pelan sudah mau bergeser ke arah selatan. Nanti kalau kalian mempelajari ilmu geografi itu kalau tidak salah pas puncaknya di 23 derajat ya, atau 22 derajat lintang selatan itu pas tanggal 22 Desember kalau tidak salah. Nah itu pas puncak musim panas di Australia ya. Di Eropa puncak musim dingin. Nah kebalikannya kalau di bulan Juli atau Juni itu di Eropa musim panas ya, di Argentina, di Peru sana ya itu musim dingin. Kebalikannya kan, kalau kita kan tidak punya 4 musim. Nah itu penjelasan. Satu lagi ada video tentang situasi di Cina tentang keadaan banjir, kita lihat. Di video kedua. Topan yang disertai hujan deras masih mengancam warga di wilayah Cina bagian tengah, dan evakuasi darurat terus dilakukan setelah jumlah korban tewas bertambah hingga mencapai 51 orang per hari ini. Jutaan orang terkena dampak banjir di Provinsi Henan. Mereka terjebak selama berhari-hari tanpa makanan segar maupun air bersih. Jalan-jalan hancur sehingga sulit untuk diterobos dan seluruh area tertutup lumpur tebal. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat dan menambah penderitaan warga. Topan Infa diperkirakan akan membawa hujan lebat lebih lanjut ke beberapa bagian Henan dalam beberapa hari mendatang. Demikian menurut media pemerintah. Sementara di kota Zhengzhou yang paling parah dilanda banjir, tim bantuan terus memompa air berlumpur dari terowongan, termasuk dari kereta bawah tanah, di mana setidaknya 12 orang tewas akibat tenggelam. Para korban tewas terjebak di dalam kereta karena kapasitas curah hujan selama 1 tahun turun hanya dalam 3 hari. Semalam, hujan lebat membuat banjir meluas ke Xinjiang di bagian utara dan daerah sekitarnya, di mana sebagian besar lahan pertanian terendam dan kota terisolir saat Aduh, salah, maaf, ada gangguan. Ada gangguan. Saya bersedia menerima engkau sebagai istri saya. Saya bersedia menerima engkau sebagai suami saya dalam suka dan duka. Nah, ini menggambarkan saja. Maaf, ada gangguan ya, saya ulangi. Nah, kita lihat di sini diungkapkan adanya dimensi personal karena hubungan suami istri yang mulai ditekankan pada awal modern.
Topan yang disertai hujan deras masih mengancam warga di wilayah Cina bagian tengah dan evakuasi darurat terus dilakukan setelah jumlah korban tewas bertambah hingga mencapai 51 orang per hari ini. Jutaan orang terkena dampak banjir di Provinsi Henan. Mereka terjebak selama berhari-hari tanpa makanan segar maupun air bersih. Jalan-jalan hancur sehingga sulit untuk diterobos dan seluruh area tertutup lumpur tebal. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat dan menambah penderitaan warga. Topan Infa diperkirakan akan membawa hujan lebat lebih lanjut ke beberapa bagian Henan dalam beberapa hari mendatang. Demikian menurut media pemerintah. Sementara di kota Zhengzhou yang paling parah dilanda banjir, tim bantuan terus memompa air berlumpur dari terowongan, termasuk dari kereta bawah tanah, di mana setidaknya 12 orang tewas akibat tenggelam. Para korban tewas terjebak di dalam kereta karena kapasitas curah hujan selama 1 tahun turun hanya dalam 3 hari. Semalam, hujan lebat membuat banjir meluas ke Xinjiang di bagian utara dan daerah sekitarnya di mana sebagian besar lahan pertanian terendam dan kota terisolir saat sungai Wei meluap. Topan Infa mungkin akan bergerak ke wilayah Cina Timur dan membawa curah hujan yang sangat deras dalam waktu yang lama. Demikian menurut Pusat Meteorologi Nasional. Daerah pesisir harus waspada terhadap dampak gabungan angin, hujan, dan pasang naik. Demikian menurut lembaga itu sembari memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi peristiwa cuaca ekstrim. Jumlah korban tewas akibat banjir di Cina meningkat menjadi 33 orang, sementara korban hilang ada 8 orang. Dilansir dari China Global Times, manajemen darurat lokal di Provinsi Henan melaporkan, pada Kamis ada 376.000 orang telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara lahan pertanian yang terdampak banjir mencapai 215.000 hektar. Sementara kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini mencapai 1,22 miliar yuan atau 188 juta dolar. Sebelumnya, hujan deras telah menyebabkan banjir besar di ibu kota Henan, Zhengzhou, sejak akhir pekan lalu. Lebih dari 1,2 juta orang terdampak banjir. Hujan menyebabkan sungai meluap dan membanjiri jalan di beberapa kota di wilayah tersebut. Sementara itu, Tentara Pembebasan Rakyat PLA mengirim lebih dari 5.700 pasukan untuk membantu pencarian dan penyelamatan. Menurut Biro Meteorologi Zhengzhou, curah hujan mencapai 617 mm. Ini merupakan curah hujan tertinggi yang tercatat di wilayah tersebut dalam 60 tahun. Korban tewas akibat banjir parah yang dipicu oleh cuaca ekstrim di Cina bertambah menjadi 33 orang. Tumpukan mobil berserakan di berbagai area kota Zhengzhou yang terdampak banjir paling parah. Seperti dilansir dari AFP, hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan curah hujan setara selama setahun mengguyur hanya dalam waktu 3 jam di kota Zhengzhou. Saluran air meluap hingga memicu aliran banjir yang diwarnai lumpur ke jalanan, terowongan bahkan sistem kereta bawah tanah. Ratusan ribu orang terdampak banjir bersejarah ini yang juga menggenangi lahan-lahan pertanian warga dan memutus akses ruas jalanan serta jalur kereta api. Situasi mengerikan terjadi di sistem kereta bawah tanah kota Zhengzhou, di mana ketinggian air naik dengan cepat pada jam-jam sibuk Selasa waktu setempat, dari setinggi pergelangan kaki hingga mencapai setinggi leher orang dewasa. Belasan orang dilaporkan tewas sebelum para petugas penyelamat berhasil membebaskan mereka dari dalam gerbong yang terendam banjir. Saat banjir mulai surut, timbunan mobil mulai tampak di beberapa area. Warga setempat bersiap untuk menghadapi cuaca buruk lanjutan dengan memindahkan kendaraan-kendaraan ke dataran yang lebih tinggi dan beberapa memilih untuk mengungsi ke kota lainnya. Truk-truk memompa genangan air berlumpur dari sejumlah terowongan bawah tanah. Pakar meteorologi merilis peringatan hujan merah yang memperingatkan bahwa tanah longsor dan banjir masih mengancam. Banjir musiman tergolong sering terjadi di Cina, namun para ilmuwan setempat menyebut perubahan iklim memicu pola cuaca yang semakin ekstrim. Para pakar setempat menyebut bahwa cuaca ekstrim di Zhengzhou terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang meningkat akibat perubahan iklim.
Pihak berwenang Cina melaporkan jumlah korban tewas atau hilang akibat banjir yang terjadi di Sungai Yangtze hingga Jumat mencapai 144 orang. Banjir kali ini merupakan yang kedua yang terjadi tahun ini setelah beberapa hari terakhir di kawasan tengah dan selatan Cina diguyur hujan deras. Curah hujan tinggi dalam 12 hari terakhir juga turut meningkatkan status Sungai Yangtze menjadi biru atau tingkat terendah pada Kamis. Kantor berita pemerintah Xinhua mewartakan ketinggian air di sepanjang hulu Sungai Yangtze meningkat sejak Jumat pagi. Aliran air ke reservoir diperkirakan melebihi 50.000 meter kubik per detik dan mencapai 55.000 meter kubik per detik pada Jumat malam. Menteri Sumber Daya Air E. Jinping mengatakan ketinggian air juga meningkat hingga 2,5 meter pada dua danau air tawar, yakni Danau Poyang di Provinsi Jiangxi dan Danau Donting di Provinsi Hunan yang dialiri Sungai Yangtze. Sementara itu, ketinggian air di stasiun hidrologi utama di Danau Poyang memecahkan rekor pada tahun 1998 silam, ketika lebih dari 4.000 orang tewas akibat banjir. Banjir juga terjadi di sepanjang daerah yang dilalui Sungai Yangtze, termasuk Provinsi Qinghai, Yunnan, dan Sichuan di Cina Barat Daya, serta Sungai Chu di Provinsi Anhui dan Jiangsu di Tenggara Cina. Pemerintah mengatakan akan fokus pada 3 area untuk menangani banjir kali ini, mulai dari koordinasi pengelolaan banjir di sepanjang Sungai Yangtze, memeriksa ketinggian Danau Tai, dan mempersiapkan skenario terburuk jika banjir besar melanda wilayah Sungai Hui. Mengutip dari Associated Press, banjir yang terjadi bulan ini membuat 1,5 juta orang mengungsi karena desa, area pertanian, dan kota-kota di bagian Cina Selatan telah tergenang air. Kementerian Pertanian menyatakan tingkat tanggap darurat tertinggi kedua dengan mengirimkan tim ke Jiangxi dan 4 provinsi lainnya untuk membantu memulihkan bencana dan meminimalisir kerusakan. Ya, itu saya stop share dulu. Nanti untuk berikutnya, karena kita tinggal 10 menit ya, berikutnya setelah istirahat saya beri gambaran. Nah, tadi dari 2 video itu semuanya menjelaskan tentang fenomena alam, ya kan ya. Yang pertama tadi tentang fenomena bumi berada pada titik terjauh dari matahari, itu efeknya apa? Ya pasti dingin ya. Coba ya, kalau bumi itu lebih jauh lagi, sekitar ratusan kilometer atau tahun cahaya, itu pasti tidak ada kehidupan ya. Seperti di jarak Jupiter, Saturnus, itu hanya salju semua, es semua, pasti tidak ada kehidupan. Kita bersyukur memiliki jarak yang pas ya dengan matahari. Kita bersyukur juga tinggal di negara tropis sehingga setiap tahun kita bisa menikmati matahari. Coba kalau kamu bayangkan di daerah Alaska mungkin ya, di daerah Greenland sana mungkin kalau pas musim dingin ini bisa jadi matahari kelihatan hanya sekitar 1-2 jam atau tidak sampai setengah hari, ya kan? Itu pasti akan sangat mengganggu aktivitas ya. Nah, semua fenomena alam, fenomena sosial itu nanti akan kita bicarakan dalam teks eksplanasi nanti ya. Coba nanti kamu juga mencari contoh-contoh, boleh melihat video, boleh membaca-baca tentang contoh fenomena sosial, fenomena alam, fenomena lingkungan ya. Baik, saya belum akan masuk ke materi, nanti setelah istirahat saja sekalian karena waktunya juga terbatas saat ini ya, tinggal beberapa menit. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kalian saya beri waktu dulu nih. Tadi saya pancing dengan 2 video
biar kalian punya gambaran, oh teks eksplanasi itu yang menjelaskan tentang fenomena lingkungan, fenomena alam, fenomena sosial, budaya. Tidak hanya alam ya, sosial juga ada. Nah, sosial belum kita lihat. Baik, sementara yang sudah ada buku paket, boleh kamu buka dulu nih, bagian bab pertama. Halaman awal dari bab di teks eksplanasi itu boleh kalian buka. Kalian baca-baca awalnya dulu, saya beri waktu 5 menit nih, kalian boleh membaca-baca dulu, nanti begitu kita setelah istirahat, kita masuk pembahasan itu kalau kalian sudah punya gambaran yang pas ya, gambaran lebih jelas lagi tentang apa itu teks eksplanasi ya. Nggak apa-apa, nanti sisa waktu ini langsung kalau memang sudah atau sudah capek boleh langsung istirahat, tidak apa-apa, nanti saya beri waktu, tetapi waktu yang masih tersisa ini saya persilakan untuk mencoba membaca dulu, memahami apa itu teks eksplanasi dari buku teks yang sudah kalian miliki. Silakan coba dibaca-baca dulu, saya beri waktu. Waktunya masih 5 menit, mau istirahat dulu terus nanti setelah istirahat dilanjutkan atau kita tunggu sampai jam 10 Pak Edi? Ya boleh Pak, kira-kira kalau anak-anak sudah mau istirahat nggak apa-apa. Baik, anak-anak kita istirahat dulu saja nggak apa-apa.